Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, serta hadirin peserta workshop pelatihan teknik membaca nyaring tingkat Kabupaten Magelang tahun 2020, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, Ibu Tanti Yainal Arifin, yang kami hormati narasumber dari Mata Aksara Yogyakarta, Ibu Heni Wardatur Rohmah, yang kami hormati moderator workshop pelatihan teknik membaca nyaring, Ibu Ida Rianawati, selaku Ketua Pokja 2 TP PKK Kabupaten Magelang. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dispuspa, Bapak Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak dan Ibu Kasih dan Kasubag, para peserta workshop teknik membaca nyaring, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan workshop teknik membaca nyaring Kabupaten Magelang tahun 2020 tanpa halangan suatu apapun. Mengawali acara pada hari ini, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Wahyu Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuafihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajihal karim wa'adihim min sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid. Ya Allah, ya Hamid, ya Majid, tiada satu kalimat yang lebih baik kecuali lafal alhamdulillah rabbil alamin untuk mengungkapkan rasa syukur kehadiratmu, karena hanya atas karunia rahmat dan nikmat-Mu hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan workshop membaca nyaring tingkat Kabupaten Magelang dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah, ya Karim, ya Alim, limpahkanlah kepada kami rezeki kefahaman seperti para nabi dan daya ingat seperti para rasul. Dan berilah petunjuk seperti malaikat yang dekat denganmu, agar kami dapat menerima ilmu dengan baik sebagai bekal kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, ya Malikul Mulki, ya Zul Jalali wal Ikram, tumbuhkanlah kesadaran kami dan bangkitkan komitmen para pemimpin kami untuk dapat menyelenggarakan perpustakaan dengan baik dan benar sebagai upaya dan berkontribusi mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meraih kesejahteraan. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, janganlah Engkau hukum kami apabila kami tersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tiada sanggup kami memikulnya, sebagaimana telah Engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa bapak ibu kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Tolonglah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, kabulkan permohonan kami. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untayan doa yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Wahyu Widodo. Mudah-mudahan dengan doa tersebut acara pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Amin. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan penyelenggara oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Kepada yang terhormat Ibu Bella Binarsi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, waktu dan tempat kami aturkan. Laporan kegiatan workshop teknik membaca nyaring atau read aloud tingkat Kabupaten Magelang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, Ibu Tanti Zainal Arifin. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Ketua Himpaudi Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Ketua IGTKI Kabupaten Magelang atau yang mewakili, narasumber Ibu Heni Wardatur Rohmah SPD, serta para peserta workshop dan hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kami haturkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas karunia, rahmat dan nikmat-Nya pada hari ini
kita dapat bertemu melalui media teknologi informasi aplikasi Zoom dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami melaporkan kegiatan workshop Teknik Membaca Nyaring tingkat Kabupaten Magelang tahun 2020 sebagai berikut. 1. Dasar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 4 bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, Surat Edaran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang nomor 85/SE PKK Kabupaten /6 Romawi /2020 tentang lomba video Bunda membaca buku cerita bergambar bagi Ananda umur 4-6 tahun tanggal 30 Juni 2020. Nama kegiatan Workshop Read Aloud Teknik Membaca Nyaring tingkat Kabupaten Magelang tahun 2020. Maksud penyelenggaraan kegiatan pelatihan workshop yaitu melalui sinergitas antara lembaga, organisasi, dan lintas SKPD dalam rangka mendukung berhasilnya prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya bidang pendidikan, yaitu meningkatkan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui kegiatan pelatihan membaca nyaring atau read aloud, bahwa berdasarkan penelitian para ahli, ternyata membaca buku dengan nyaring mencerdaskan otak anak. Tujuan, menggali dan mengembangkan potensi literasi bagi peserta, menumbuh kembangkan motivasi lembaga pendidikan untuk mengembangkan perpustakaan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk membangkitkan minat baca dan budaya baca masyarakat. Selanjutnya, waktu pelaksanaan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Narasumber, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang Ibu Tanti Zainal Arifin dan pegiat literasi TBM Mata Aksara Yogyakarta Ibu Heni Wardatur Rohmah SPD yang akan dibantu oleh kader baca perpustakaan Muda Bakti Desa Ngablak Kecamatan Serumbung. Peserta guru pendidikan PAUD dan TK, guru SD, pustakawan SD, kader posyandu, kader bina keluarga balita, orang tua garing wali anak usia 1-7 tahun. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, Ibu Tanti Zainal Arifin atas dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana, dan terima kasih juga kepada semua SKPD serta semua pihak yang telah membantu sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan pada hari ini, dan semoga menjadi catatan amal Bapak Ibu sekalian. Ibarat gading yang tidak retak, tiada kaca yang tidak buram, kami sadari sepenuhnya bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini tentu masih terdapat kekurangan. Untuk itu, dengan kerendahan hati kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Selanjutnya kami berharap Bapak Ibu berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Demikian laporan kami untuk dijadikan periksa, dan pada saatnya nanti kami mohon Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang berkenan memberikan sambutan, arahan, dan motivasi serta membuka acara secara resmi kegiatan workshop Teknik Membaca Nyaring tingkat Kabupaten Magelang tahun 2020. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan, pengarahan, dan pembukaan workshop pelatihan teknik membaca nyaring Kabupaten Magelang tahun 2020, sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang. Kepada yang terhormat Ibu Tanti Zainal Arifin, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Ibu Bella Pinarsi, beserta jajaran dari Dinas Perpustakaan.
Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Magelang, dari Dinsos PPPA PPKB, rekan-rekan dari Pokja 2, tim penggerak PKK Kabupaten Magelang, dan juga tim penggerak PKK se-Kabupaten Magelang yang saat ini mengikuti di kecamatan masing-masing. Yang saya hormati Ketua Himpaudi IGTKI Kabupaten Magelang, narasumber Ibu Heni Wardatur Rahmah. Beliau juga sahabat saya, sudah lama sekali saya berhubungan dengan beliau. Ibu Eni alhamdulillah sampai saat ini masih berkontribusi untuk gerakan literasi di Kabupaten Magelang. Terima kasih Bu Heni. Dan juga hadir juga di Rumah Dinas Bupati Mbak Nahda Ellen selaku Duta Baca Kabupaten Magelang, ini dari PKK Milenial juga. Para peserta workshop yang saya hormati dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa mengadakan kegiatan bersama sinergi antara Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang dengan tim penggerak PKK Kabupaten Magelang dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Semoga demikian juga saudara-saudara kita yang lain di Kabupaten Magelang, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, bahwa aksara workshop teknik membaca nyaring ini merupakan persiapan. Jadi tim penggerak PKK di Pokja 2, tim penggerak PKK ini memiliki program yaitu Lomba Video Bunda Membaca untuk anak-anak yang ini masih dalam proses seleksi. Proses seleksi dan pengiriman video ini kami batasi sampai tanggal 17 Juli ini, monggo partisipasinya untuk masing-masing kecamatan. Dan juga alhamdulillah terima kasih kami mendapatkan dukungan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang, matur nuwun Bu Bella sudah support kami, sehingga acara ini terselenggara adalah sebagai bentuk dukungan terhadap program Pokja 2 tim penggerak PKK Kabupaten Magelang kaitan dengan Lomba Bunda Membacakan Video. Matur nuwun, ini adalah kali kedua kita mengadakan kegiatan bersama ya Bu Bella. Yang pertama kemarin pada saat sosialisasi tentang literasi, kita ajak juga dengan Mas Huda waktu itu selaku Duta Baca Kabupaten Magelang. Ini salah satu bentuk kepedulian kita, kami tim penggerak PKK, untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para ibu, terutama yang memiliki anak-anak balita, sehingga mereka memiliki persiapan pengetahuan wawasan yang lebih dalam memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi konsen bersama bagi kami dan juga dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini, orang tua menjadi lebih paham, dan harapan kami nanti ibu-ibu mungkin yang sudah mengikuti kegiatan ini bisa menularkan di wilayah masing-masing. Bagaimana pentingnya orang tua membacakan buku. Kelihatan ini sesuatu yang sederhana, tetapi ternyata itu memiliki efek yang luar biasa. Bahwa anak memiliki pondasi untuk mencintai buku. Anak memiliki pondasi untuk bagaimana mereka cinta akan literasi, memiliki keterampilan literasi. Ternyata dengan hal membaca ini, membacakan buku ini, sesuatu yang terlihat mudah, yang bisa kita lakukan kapanpun. Mungkin pada saat anak mau tidur, pada saat mungkin waktu luang, waktu senggang, terlebih saat pandemi ini, anak banyak di rumah, kita luangkan untuk membacakan anak. Dan keterampilan anak atau kecintaan anak kepada buku, kecintaan anak terhadap kegiatan membaca nantinya di usia dewasa, ini tidak sesuatu yang instan, yang mungkin itu sehingga itu harus dipersiapkan dari sekarang. Dan secara kontinu anak dibiasakan untuk mendengarkan, itu merupakan awal yang bagus untuk meletakkan dasar-dasar atau fondasi kecintaan anak untuk membaca ini ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, potensi Kabupaten Magelang terkait di dunia pendidikan ini luar biasa. PAUD di Kabupaten Magelang, ini lembaga pendidikan TK-nya aja sudah 881 sekitar itu. Kemudian PAUD-nya, kemudian juga terutama kita karena memang ini sasarannya untuk yang balita, sehingga memang concern kita adalah di lembaga
PAUD yang tergabung dalam IGTKI dan tergabung dalam Himpaudi, di mana orang tua ini diharapkan memiliki keterampilan tentang bagaimana keterampilan dan kesadaran yang pasti ya untuk melakukan kegiatan tersebut dengan anak. Sehingga ini menjadi konsen kami dan stakeholder terkait untuk terus mensosialisasikan, untuk terus mengedukasi masyarakat akan kesadaran dalam dunia pendidikan. Mari bersama-sama kami tim penggerak PKK tanpa dukungan panjenengan semua ini tidak akan efeknya tidak akan begitu terasa. Tetapi dengan kebersamaan, kegotong royongan di semua lini, semua jajaran, baik kami di tim penggerak PKK Kabupaten, tingkat kecamatan, para kader di desa, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK desa, ini akan sangat luar biasa efeknya untuk gerakan pendidikan di Kabupaten Magelang. Terima kasih juga untuk Bu Heni, beliau adalah penggerak literasi yang kagungan Taman Bacaan Masyarakat, yang waktu itu kami sudah pernah ke sana pada sekitar tahun 2014 ke rumah beliau yang disulap menjadi sebuah taman bacaan yang menarik. Dan di situ tidak hanya perpustakaan, tetapi ada karya. Dari apa yang dibaca itu menjadi suatu karya, sehingga menjadi ruang yang begitu menarik, yang mungkin sekarang sejalan dengan gerakan literasi yang didengungkan oleh Dinas Perpustakaan bahwa literasi yang kaitan dengan inklusi ya, inklusi dalam dunia literasi. Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kita sebagai ibu adalah madrasah utama, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Mari kita perkaya, terus belajar, karena proses belajar itu tidak pernah berhenti. Selama kita masih hidup, kita harus terus-menerus untuk belajar, meningkatkan kualitas diri kita, karena kita seorang ibu, kualitas diri kita nantinya akan kita teruskan untuk memberikan kualitas terbaik untuk anak-anak, sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas unggul. Generasi emas, generasi yang berakhlak mulia, dan generasi yang berilmu. Kiranya demikian, sebelum saya akhiri sambutan saya, perkenankan saya membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Workshop Teknik Membaca Nyaring tingkat Kabupaten Magelang tahun 2020 saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, memberikan bimbingan kepada kita sekalian untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik kita. Dan juga terima kasih Bu Heni, nanti bagaimana tips beliau sehingga mungkin beliau sudah mengaplikasikannya sehingga gerakan literasi itu bisa konsisten baik mungkin dalam keluarga beliau maupun dalam gerakan beliau di masyarakat. Nanti mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan tadi mohon maaf ada sedikit hambatan di depan sehingga agak terlambat untuk kita mulai acara ini. Tetap semangat untuk menuntut ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu hari ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita nantinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara inti yaitu pelaksanaan pelatihan teknik dan praktek membaca nyaring tahun 2020 akan dipandu oleh Ibu Dr. Ida Rianawati. Namun sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan kurikulum vitae moderator sebagai berikut. Nama, Dr. Ida Rianawati, SSI MPD. Tempat tanggal lahir, Panaragan 12 Maret 1974. Alamat rumah, Jalan Buton, Gang Anggrek 6, nomor 2, Gedung Sari, Magelang Utara. Alamat blog, idarianawati.blogspot.com atau idarianawati.wordpress.com. Riwayat pendidikan, Sarjana Biologi Universitas Lampung, Akta 4 Universitas Muhammadiyah Magelang, Magister Manajemen Teknologi Pembelajaran dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian untuk gelar doktoral
Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian kurikulum vitae moderator yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Ida Riana Wakti, waktu dan tempat kami aturkan. Oke. Mohon Bu Ida bisa mendengarkan kami. Mohon izin untuk bisa disampaikan suaranya Bu Ida. Ya, monggo Bu Ida, silahkan. Kemudian Ibu Tanti Zainal Arifin, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang sekaligus Bunda PAUD kita yang hari ini berkenan membuka kegiatan ini secara resmi. Alhamdulillah ternyata untuk kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok BKB, juga ibu-ibu yang sudah direkomendasi untuk mengikuti kegiatan ini, yang nantinya ibu-ibu yang direkomendasi dari tim penggerak PKK kecamatan ini adalah calon peserta lomba vlog atau video Bunda membacakan buku cerita bergambar untuk Ananda, yang nanti pengiriman video tersebut paling telat diterima oleh Pokja 2 itu tanggal 17. Baik, para peserta pelatihan membaca nyaring pada hari ini, langsung saja kita mulai kegiatan inti kita. Sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Heni Wardarto Rohmah. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Mungkin operator bisa di-share kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Ibu Heni Wardarto Rohmah, tempat dan tanggal lahir ini Rembang, 27 Februari 1977. Alamat beliau adalah di Jalan Kaliurang, kilometer 14, nomor 15A, Tegal Manding, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Nomor HP yang bisa dihubungi, mungkin suatu saat ada dari tim penggerak PKK kecamatan yang akan mengundang langsung. Ini ada 081702702277. Untuk alamat email heniwardaturohmah@gmail.com. Pendidikan S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun aktivitas beliau ini pengelola TBM Mata Aksara. Adapun capaian prestasi beliau ini pada tahun 2016 pernah menjadi juara 1 Gramedia Reading Community Competition tahun 2016 untuk regional DIY Jawa Tengah dan Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2016 juga beliau mendapat penghargaan perpustakaan masyarakat
kreatif dari Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian beliau juga pada tahun 2012 pernah mendapat anugerah TBM kreatif rekreatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta beliau juga adalah penyuluh anti korupsi Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Nomor registrasinya adalah PAK 915.100.115/2018. Untuk organisasi, beliau adalah Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2016-2021, dan ini sudah pada tahun 2011 sampai 2016, beliau sebagai Sekretaris Forum Taman Bacaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun prestasi dan penghargaan beliau pada tahun 2012, beliau pernah mendapat anugerah Pustaka Bakti Tama dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2012 juga pernah menjadi juara 2 apresiasi tingkat PAUDNI kategori pengelola Taman Bacaan Masyarakat tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengalaman juri lomba, ini pernah juri pemilihan Duta Baca Kabupaten Magelang yang diselenggarakan di Dispuspa, juga lomba modal literasi bergerak jenjang sekolah menengah kejuruan. Untuk yang lain, ada banyak, beliau pernah mendampingi sekolah-sekolah dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Di sini tercatat ada 9 sekolah yang tidak saya bacakan semua. Jadi beliau ini juga aktif mendampingi pengembangan perpustakaan sekolah dan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. Beliau juga mendampingi pengembangan perpustakaan desa. Di sini Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, juga perpustakaan Desa Warjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Ternyata juga mendampingi di Kabupaten Magelang, yaitu Perpustakaan Muda Bakti Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Ini pendampingannya ternyata adalah juga Ibu Heni. Baik Ibu Heni, sebelum kita mulai, kepada peserta kami sampaikan bahwa kegiatan ini kita mendengarkan dulu penyampaian atau paparan materi dari Bu Heni. Ini akan disampaikan kurang lebih 30 menit. Lalu nanti peserta boleh menyampaikan tanya jawab, kita diskusi tanya jawab, lalu nanti ada kita praktek langsung. Nah, ini nanti yang bersedia menjadi sukarelawan untuk mau praktek langsung akan mendapatkan giveaway dari Bu Heni. Jadi itu nanti tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Oh, ya, Bu Tanti juga, ya, nanti Bu Tanti juga ternyata akan memberi giveaway kepada peserta yang mau bertanya, juga nanti kalau yang mau menjawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan dari Bu Heni, nah seperti itu, langsung saja, tidak, ini kalau kita berlama-lama, waktu saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Heni Wardatur Rohmah, ini selaku narasumber utama kita. Monggo Bu Heni, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan, juga dari Dinas Pendidikan, Kemenak, dan Dinsos. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi tentang teknik read aloud atau membaca nyaring untuk teman-teman yang berada di Kabupaten Magelang. Nah, saya sebelum berbagi cerita, saya ingin memutar video terlebih dahulu. Semoga videonya bisa diterima dengan baik. Supaya apa? Supaya kita punya inspirasi bahwa membacakan nyaring itu sudah sangat umum dilakukan oleh banyak teman di seluruh dunia bahkan. Mohon izin untuk memutar video sedikit dan semoga bisa diterima dengan baik.
Oh, mohon admin saya bisa sharing? Oke. Ya. Iya. Nah, semoga teman-teman familiar dengan apa yang ada di layar. Kita lihat sebentar. We need some rumpus going on. How do you do the wild rumpus? Nah, kalau kita melihat beliau adalah tokoh dunia yang juga membacakan nyaring yang di sekitar mereka. Mungkin itu pembukaannya. Kenapa saya menyampaikan sharing yang ada di sini? Beliau adalah tokoh dan saya berharap ini Pumpung Bu Tanti juga bisa menyimak. Saya berharap suatu saat karena di Magelang kita punya di luar perpustakaan itu hall yang cukup besar. Saya sih berharap suatu saat Ibu dan Bapak berkenan untuk membacakan nyaring kepada anak-anak yang kalau tentunya suasana sudah normal kembali, kita undang beberapa anak untuk kita bacakan dan kita ajak untuk beraktivitas. Harapannya begitu Ibu. Dan semoga didukung juga oleh Bu Bella, besok ketika suasana sudah normal kita fasilitasi para tokoh di Kabupaten Magelang untuk membacakan nyaring kepada anak-anak supaya mereka dekat, supaya ada transfer ilmu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Saya akan share materi yang lain. Ya. Ya. Saya rasa teman-teman semua perlu tahu buku wajib yang kalau kita ingin memperdalam apa itu membaca nyaring, teman-teman bisa membaca buku ini, Read Aloud Handbook dari Jim Trilis. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana kita teknik-teknik kita untuk bisa membacakan nyaring. Dan di halaman 12 riset menunjukkan bahwa benih membaca dan sukses di sekolah itu ditanamkan jauh dari rumah, jauh sebelum anak tiba di sekolah. Jadi kalau kita pengen anak kita sukses, senang membaca, itu sebenarnya bukan tugas TK, bukan tugas SD untuk memberikan pelajaran bagaimana anak supaya senang membaca, tetapi itu bisa kita berikan sejak awal ketika mereka mulai berinteraksi dengan kita. Jauh sebelum anak tiba di sekolah, bahkan jauh sebelum mereka lahir, kita bisa mengkondisikan anak untuk senang membaca. Nah, caranya seperti apa? Caranya ya dengan membacakan nyaring. Nah, apa yang bisa kita dapat tentang membaca? Ini fakta tentang membaca. Di sekitar saya, di Sleman, saya banyak mendapatkan fakta bahwa anak-anak TK sudah dileskan untuk membaca. Karena ini perlu Ibu dan teman-teman ketahui bahwa belajar membaca itu sesuatu proses yang kompleks. Tidak ujuk-ujuk anak-anak bisa membaca. Kita sekolahkan belum tentu bisa langsung membaca, dan membaca itu tidak terjadi dengan otomatis. Kalau kita sudah sekolahkan anak, apakah mereka bisa membaca? Belum tentu, karena proses untuk membaca itu melalui proses yang sangat panjang. Kalau kemudian kita merujuk ke teori, nah ini kita sedikit supaya tahu bahwa tahapan membaca itu proses yang sangat panjang. Bagaimana mereka bisa sensitif terhadap fonologi,
kata-kata, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ketika kita menggerakkan bibir, mengeluarkan suara, itu kita mengeluarkan kata-kata. Kemudian print awareness, ketika kita membawa buku, mereka tahu bahwa buku ini untuk dibaca, dibalik-balik dengan hati-hati, dan bagaimana cara memperlakukan buku. Anak yang sudah terbiasa melihat buku, berinteraksi dengan buku, akan tahu bahwa membaca buku, membuka buku itu dengan hati-hati, tidak disobek, tidak diperebutkan, dan sebagainya. Dan itu perlu pembiasaan dari awal. Print motivation, anak tertarik dan menikmati buku. Oh, ternyata yang ada di buku itu ada sangat banyak hal. Ada gambar, ada tulisan, gambarnya warna-warni, dan itu akan menarik anak. Letter knowledge, ketika mereka sudah tahu, mereka akan tahu belajar, secara otomatis akan belajar. Oh, ini ada huruf-huruf yang kalau digandeng-gandeng bisa terbaca sesuatu kata. Ini huruf R, huruf A. Nah, ketika kita ajak mereka jalan-jalan sepanjang jalan, misal mau antar ke sekolah, di kanan kiri itu ada sangat banyak baliho, mereka bisa belajar, oh itu bacanya ini, bacanya ini, bacanya ini. Kemudian meningkat lagi ke vocabulary, bagaimana mereka tahu arti dari tiap kata-kata, dan pada akhirnya mereka mempunyai keterampilan narrative skill, mampu mendeskripsikan berbagai hal untuk diceritakan. Proses anak untuk bisa membaca itu melalui tahapan dan proses yang sangat panjang, tidak ujuk-ujuk, kita sekolahkan terus bisa membaca. Ini untuk pemahaman kita. Nah, kalau terus kemudian kemampuan membaca itu kita ibaratkan tali, maka ini yang terjadi kalau kita, mari nanti kita bisa amati sebuah tali tambang. Itu tali tambang itu terdiri dari jalinan banyak tali, saling berinteraksi tali dengan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang terjadi. Mereka punya pengalaman membaca, jadi kemudian senang membaca. Terampil berbahasa lisan, paham kata-kata, ungkapan yang kita sampaikan. Semakin sering kita membacakan buku, mereka akan banyak tahu tentang kosakata. Kemudian terbiasa melihat. Ini mohon maaf, slide-nya kok tidak berjalan, jadi mohon maaf ini. Oh, tidak berjalan? Iya, ini hanya gambar saja. Sebentar. Atau kalau yang ini kelihatan nggak, Bu? Ya Allah. Iya Bu, dari tadi itu kok tidak muncul. Kita tunggu. Ya, sudah kelihatan sekarang. Sudah kelihatan sekarang. Oke, baik. Berarti yang ini saja mungkin ya, nggak usah di full screen. Nah, ini saya ulangi lagi. Proses bisa membaca itu melalui kompilasi. Kalau ini tadi belum kelihatan. Ini hal-hal yang tadi saya jelaskan, kemudian kita menginjak ke sini bahwa proses membaca melalui proses yang sangat panjang. Jadi seperti tali yang terjalin erat dengan yang lainnya, proses belajar membaca itu inilah yang terjadi. Jadi kita tidak ujuk-ujuk meminta anak untuk bisa membaca, tetapi inilah yang terjadi. Ada proses panjang yang mengikuti yang harus kita pahami alurnya sehingga kita bisa mengantar anak untuk bisa membaca. Dan read aloud, membacakan nyaring itu membaca dengan suara yang keras. Kalau mungkin dulu kita terbiasa didongengin, kenapa kemudian ada read aloud, kenapa kita memerlukan buku? Karena kita berharap anak-anak senang membaca. Bisa membaca dan senang membaca itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi ketika kita memulai aktivitas membacakan nyaring, membacakan buku untuk anak-anak dengan suara yang keras, suara yang bisa didengar oleh anak, maka kita secara kampanye terselubungnya kita mengajak anak-anak untuk senang membaca. Jadi itu yang terjadi, mereka biasa mendengar kata-kata kita, mau membaca dan akhirnya bisa membaca dan senang membaca. Itu yang terjadi ketika kita membacakan nyaring untuk anak-anak. Prosesnya mungkin seperti ini. Dari reading aloud, kita terbiasa bersuara, anak-anak mendengar kita,
apa yang didengar anak terekam di otak anak-anak. Kemudian bejana itu ketika sudah penuh, tampungan memori anak sudah penuh, dia akan cepat untuk berbicara. Jadi mungkin itu kalau kita sering mendengar bahwa anak yang sering diajak ngobrol akan lebih sering berbicara, tentunya akan lebih cepat untuk berbicara karena tabungan kosakata yang dia dengar sangat banyak, dan ketika sudah penuh, bejana itu akan mengalir menjadi terucap dalam proses berbicara speaking. Ketika memori speakingnya sudah penuh, maka dia akan dengan senang hati untuk berbicara dan aktivitas menulis. Menulis ini proses yang panjang. Dan bagaimanakah kita kemudian harus membacakan nyaring? Kuncinya sebenarnya sangat sederhana. Kita sering mendapati kasus bahwa anak yang usianya sudah relatif besar, mungkin kelas 4-5 SD, tetapi ketika kita minta untuk membaca masih dengan kata-kata yang standar, yang tanpa intonasi. Misal, ketika anak raja sedang bermain di halaman istana, seperti biasa ada saja tingkah jahil mereka. Nah, ketika kita mendengar mereka berbicara, membaca buku seperti itu, yang pertama harus kita evaluasi tentu diri kita. Apakah kita sudah memberikan contoh, memberikan model dan pendampingan kepada anak ketika mereka belajar membaca? Karena kalau kita sejak kecil, sejak awal membacakan nyaring kepada mereka, mereka akan mendapatkan permodelan, mereka akan mendapat contoh bagaimana membaca itu memerlukan intonasi, artikulasi yang jelas, intonasinya macam-macam, temponya ketika sedang tegang, temponya cepat, ketika sedang santai, kita menggambarkan sesuatu suasana yang indah, kita bacakan dengan tempo yang pelan, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang seru, kita baca dengan tempo yang cepat. Nah, mereka mendapatkan permodelan. Oh, ternyata membaca itu perlu ada intonasi tertentu, artikulasinya jelas, temponya bisa bervariasi sesuai keadaan, dan ketika kita membacakan nyaring untuk anak-anak, ada proses diskusi antara kita dan anak-anak. Karena membaca, tidak hanya membaca teks, tetapi juga membaca gambar. Jadi misal kita menemukan sebuah bacaan seperti ini, kita mengajak anak untuk membaca gambar. Membaca tidak hanya teks kata-kata saja, tetapi juga membaca gambar. Bagaimana gambar yang ada di dalam buku ini kita bacakan untuk anak, kita diskusikan. Nah, proses diskusi inilah yang menjadi hal yang sangat berarti untuk anak-anak. Kalau pengalaman pribadi saya, anak saya sampai kelas 6 masih sering saya bacakan nyaring, saya masih sering membacakan, tentunya bukunya bertahap, dari mulai yang anak-anak kecil, ketika anak-anak sudah dewasa, buku yang kita bacakan berbeda. Dan saya pengen juga membacakan, tadi kita sudah melihat video tentang Pak Obama dan Bu Michelle, saya ingin sedikit membacakan bagaimana ini bukunya Becoming, bukunya Michelle Obama. Saya ingin membacakan tentang proses pengasuhan keluarga Bu Michelle sehingga beliau kemudian terbentuk menjadi perempuan yang menurut saya sih sangat inspiratif kalau kita membaca buku Bu Michelle. Dimulai dari, saya akan bacakan halaman 21, hanya sedikit beberapa kalimat saja. Keluargaku adalah duniaku, pusat segalanya. Ibuku mengajariku membaca sejak dini, mengajakku berjalan ke perpustakaan umum, duduk bersama selagi aku menyuarakan kata-kata dari lembaran buku. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang tua itu benar-benar mempersiapkan anak membacakan buku, menemani mereka ketika membaca, menyimak. Jadi ketika anak sudah membaca, seringkali kita sudah meninggalkan. Mohon bukunya dilihatkan Bu Heni. Ya. Yang dibaca, buku yang dibaca mohon dilihatkan. Ini.
saya membaca buku ini di halaman. Paparannya masih. Oh, iya maaf, masih di. Saya masih sharing file tadi. Ini saya membaca buku ini di halaman 12. Tadi menceritakan bagaimana orang tua Bu Michelle dengan cukup serius membacakan buku kepada anak, mengajak anak ke perpustakaan, berkunjung ke perpustakaan, dan warga Magelang sungguh beruntung sudah punya perpustakaan yang sangat bagus, cukup besar, terfasilitasi kegiatan indoor maupun outdoor, dan saya rasa tugas kita lah yang kemudian meniru ibunya Bu Obama untuk sering-sering mengajak anak-anak ke perpustakaan. Kalau perpustakaan kabupaten dirasa cukup jauh, carilah taman baca, carilah perpustakaan desa yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kemudian ada lagi hal-hal proses pengasuhan yang mungkin bisa kita contoh. Aku merasa, ini di halaman 51, aku merasa kebiasaan ayah membawa kami melewati Pill Hill menyimpan cita-cita tersendiri. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan pada kami hasil yang bisa diberikan dari pendidikan yang baik. Nah, bagaimana orang tua juga mengajak anak-anak mereka untuk berkeliling, tidak hanya ubak-ubuk di rumah, tetapi ketika mereka melewati sesuatu, melewati tempat yang berarti, orang tua itu kemudian memberikan cerita kepada anak. Jadi kalau suatu saat lewat di dekat perpustakaan, ini loh nak, ini perpustakaan Kabupaten Magelang, sering-seringlah kalian besok ke sana, ada sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Itu adalah kampanye terselubung yang bisa kita berikan kepada anak-anak bahwa di sanalah pusat ilmu yang bisa kita cari. Kalau kemudian kita melewati universitas-universitas tertentu, jangan lupa sambil membaca doa bahwa suatu saat kalau kalian berpendidikan baik, mau terus belajar, kalian pasti akan menjadi orang yang berhasil. Saya akan tambahkan lagi ini. Nah, kita nanti tidak akan banyak teorinya sedikit saja, bahwa kita tadi sudah tahu kenapa toh kita harus membacakan nyaring dari buku yang sederhana ke buku-buku tebal yang harapannya kita memberikan memberikan kampanye terselubung, memberikan pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola komunikasi kita ke anak itu biasanya kalimat perintah dan kalimat larangan. Nah, lewat buku kita akan bisa memahami bagaimana kita bisa memberikan pola pengasuhan yang berbeda. Sebelum kita read aloud, sebenarnya tahapannya sangat sederhana. Yang penting ada buku, ada kita yang mau membacakan, dan ada anak yang akan dibacakan. Itu teori sederhananya seperti itu. Tapi perlu kita sedikit memahami teori supaya lebih mantap lagi. Nah, sebenarnya teorinya ada persiapan, ada bagaimana saat kita membacakan buku, dan setelahnya. Ini untuk pengetahuan saja, nanti slide-nya bisa didapatkan di Dinas Perpustakaan, sudah saya kirimkan supaya kegiatan kita lebih banyak nanti lebih interaktif, tidak hanya teori, tetapi Ibu dan teman-teman semuanya nanti juga berpartisipasi dengan membaca nyaring. Nah, merencanakan tujuan membaca, tahu tahapan membaca, memilih buku yang sesuai. Teorinya seperti itu. Tetapi kita bisa fleksibel, pengen adanya buku ini dan kita pengen membaca buku ini pun nggak apa-apa. Jadi kalau misal kita punya banyak buku, karena sebenarnya buku tidak hanya buku fisik yang bisa kita dapatkan, tetapi kita juga ada beberapa contoh di gadget kita, ada sangat banyak aplikasi yang menyediakan electronic book,
sehingga kita tidak lagi berjarak dengan buku. Ada banyak bacaan yang tersedia di sana. Ketika kita pengen anak-anak kita mau menggosok gigi, nah buku apa yang kita cari? Kita bisa mencari buku tentang gigi, bagaimana cara menyikat gigi atau ke dokter gigi, dan itu misi kita bahwa kita ingin mengajak anak-anak untuk tahu bahwa menjaga gigi itu penting. Nah, tahapan membacanya seperti apa nanti kita akan praktekkan, dan memilih buku yang sesuai. Nah, buku cerita yang sesuai itu yang seperti apa? Idealnya, kalau kita mau bicara ideal, ini semua masih dalam tataran teori, kita bisa pakai 100% atau kita bisa, yang penting mau dulu, jangan sampai kita tidak membacakan buku kepada anak gara-gara kita tidak punya buku cerita, tidak bisa memilih cerita sesuai teori. Jangan sampai kita memilih buku cerita, teorinya begini, ada isi buku yang baik untuk anak dan orang tua, sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Nah, sesuai dengan psikologis anak maksudnya, kalau anak kita masih usia anak-anak, masih usia misal sampai 5 tahun, ya jangan diberi buku novel yang tebal, yang isinya teks saja, tetapi buku yang sesuai, buku ada banyak cerita, ada banyak gambarnya, berwarna-warni, narasi teksnya sedikit. Nah, seperti itu untuk yang sesuai. Format bukunya apakah mau pakai yang seperti apa? Bahasanya tentu bahasa yang gampang untuk dimengerti oleh anak. Kalau terus kemudian kita membagi tahapan membaca anak, perkiraan usia, karena perkiraan itu tidak linear dengan kemampuan membaca anak. Kalau anak sudah terbiasa membaca sejak kecil, maka di usia 4 tahun, 5 tahun dia bisa sudah menjadi pembaca mahir, pembaca, bahkan mungkin di usia 9 tahun sudah menjadi pembaca kritis. Ini perkiraan rata-rata saja, bahwa untuk pra membaca dini, membaca awal seperti ini tahapan dan format buku yang sesuai. Jadi kalaupun kita melenceng memilih buku, ya jangan jauh-jauh. Jadi tetap untuk anak-anak di usia membaca awal, banyak gambarnya, sedikit teksnya. Kita bisa mengajak anak-anak untuk mendiskusikan gambar dengan lebih detail, sehingga mereka membacanya tidak hanya membaca teks, tapi juga membaca gambar. Maaf. Ini format buku. Nah, persiapannya seperti apa? Idealnya sebelum kita membacakan buku kepada anak, kita sudah paham dulu isi bukunya. Sudah paham jalan ceritanya, sehingga pada titik-titik tertentu kita tahu bagaimana tanda baca itu, kita baca dengan intonasi yang pas. Kalau tanda tanya, ya kita membacanya dengan kalimat tanya. Terus ketika kita sudah membaca semuanya, maka kita akan tahu, oh di titik-titik ini kita bisa ajak anak untuk berdiskusi. Nah, di setiap lembar kita bisa memahami buku-buku ini, bagaimana kita kira-kira bisa mengajak anak berdiskusi, menyiapkan pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa, melatih intonasi dan gerak tubuh kita. Ini sepertinya kalau disampaikan seperti ini nanti saya khawatir ibu-ibu terlalu wah kok ternyata susah. Enggak, tidak sesulit itu. Karena ini normal akan kita lakukan kalau kita sudah sering membacanya. Kalau kita sudah sering membacakan buku. Nah, ini penting ketika kita sudah membaca nyaring, kita berkomunikasi dan berinteraksi, mengajak anak untuk menyelami isi buku itu dengan ngobrol. Apa toh yang ada di buku itu, apa yang ada di sini. Kita akan banyak menemukan hal-hal yang menarik ketika kita ada komunikasi dan interaksi dengan anak. Kemudian
kalau kita reading aloud, maka kita mengajak anak untuk think aloud. Apa yang dia pikirkan, sampaikan. Jadi tidak hanya mendem pertanyaan, memendam pertanyaan ini apa ya sebenarnya pengen ditanyakan tapi kok nggak berani. Ketika kita sudah sering membacakan nyaring kepada anak, kita sering berinteraksi, kita melatih anak untuk think aloud, mau mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Tidak hanya di batin, karena kita bukan aliran kebatinan. Nah, think aloud itu kemudian mengajak anak untuk mau berdiskusi. Nah, kalau sudah selesai, ada hal yang bisa kita diskusikan. Misal anak, adik mau nanya apa, kakak mau nanya apa, ada nggak yang bingung? Itu bisa kita lakukan di tengah maupun di akhir. Atau kita juga bisa memberikan pertanyaan. Pertanyaannya jangan sulit-sulit. Khawatirnya kalau kita terbiasa memberikan pertanyaan yang sulit, besok nggak mau lagi dibacakan buku karena khawatir dikasih pertanyaan yang sulit. Pertanyaannya masih sekitar apa yang kita bacakan, lebih banyak ke diskusi sebenarnya. Dan kemudian buku kita taruh aja di tempat yang terjangkau. Harapannya sewaktu-waktu anak bisa mengambil buku itu dengan sesuai waktu longgar mereka. Kemudian kita ajak anak untuk menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Itu tidak harus pada saat itu, tetapi bisa kita lakukan di sela-sela kegiatan yang lainnya. Jadi tidak terus kemudian habis membaca dari awal sampai akhir, kan teorinya seperti itu. Nanti anak keburu bosan. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisi anak. Mungkin itu teori kita. Nanti untuk teorinya kita bisa perdalam lagi, baca-baca lagi di file yang bisa teman-teman dapatkan. Dan saya ingin memberikan contoh bagaimana kita membacakan nyaring untuk anak-anak kita. Nah, ini buku Aku Suka Caramu. Ketika kita membacakan buku, jangan lupa membaca dengan jelas. Buku ini ditulis oleh Audelia Agustin dan ilustratornya Wastono Haikal. Kenapa kita memberikan informasi tentang penulis dan ilustrator? Nah, di sini proses kita untuk menghargai siapakah yang menulis buku ini, siapa yang menggambar, sehingga buku yang kita dapatkan ini, buku yang menarik ini bisa sampai ke tangan anak-anak. Mereka akan punya pengetahuan, oh penulis buku itu bisa menghasilkan buku seperti ini, ilustrator yang kemudian menggambar buku sehingga bukunya menjadi sangat menarik. Itu penting untuk dibacakan siapa penulisnya, siapa ilustratornya, supaya yang pertama tentu karena menghargai hasil kerja penulis dan ilustrator. Siapa tahu ketika besok anak sudah terbiasa membaca, mereka akan tahu punya ide. Siapa tahu suatu saat juga anak-anak pengen menjadi penulis dan ilustrator. Nah, Dek, Bunda mau baca cerita yang berjudul Aku Suka Caramu. Buku ini ditulis oleh Kak Audelia Agustin dan ilustratornya itu tahu nggak? Ilustratornya itu yang gambar buku ini Kak Wastono Haikal. Yuk kita baca ya. Kira-kira ajak anak dulu untuk membaca gambar yang ada di sampul buku. Kira-kira ini buku apa ya? Kenapa anaknya bawa tongkat? Tongkatnya itu ada gelangnya loh, yang nempel ke tangan. Nah, ini tokoh-tokohnya siapa aja ya? Kita mulai berdiskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Nah, kita bisa diam sejenak, membiarkan anak untuk melihat gambarnya. Mah, Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Ini ngapain ya si Rano ya? Kita mulai berdiskusi. Oh, ternyata si Rano pamitan.
kita bisa memberikan pancingan. Kalau adik mau main ke tempat teman, biasanya pamitan enggak, ayo Rano ini kalau mau pergi pamitan sama mamahnya. Nah, kita bisa diskusi ataupun tidak menyesuaikan kondisi anak. Ketika tidak ada teks, kita bisa ajak anak untuk membaca gambar. Wah, desanya seperti ini ya. Ada yang jemurin baju di samping rumah, jalannya lebar, ada yang pakai pagar, ada yang enggak. Dengan suasana desa kita, nah kita mendiskusikan gambar ini kepada anak. Ayo kita berangkat bersama Rano, aku bisa membimbingmu. Nah si Rano yang jawab, tak usah Wuri, aku bisa sendiri. Ada intonasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau ibu-ibu dan teman-teman semua bisa pakai suara yang berbeda-beda, silahkan. Tetapi untuk awal-awal yang penting mau dulu kita membacakan buku cerita untuk anak, itu sudah luar biasa. Nanti proses berikutnya kita akan tahu, oh kayaknya kalau pakai suara yang berbeda akan menarik. Itu proses berikutnya. Ini bisa kita ajak anak-anak untuk memahami konsep, oh ternyata ada hewan kecil, apa hewan yang paling belakang? Kucing. Terus ada Wuri, ada Rano. Oh ternyata tokoh ini ada kucing, ada Wuri, ada Rano. Kira-kira proses diskusinya seperti itu. Mari kita baca lagi. Hai, kenapa kamu mengendus-endus? Memangnya aku bau? Atau kamu perlu bantuan? Intonasi ada tanda baca, kita pakai tanda baca, tanda tanya, ya kita pakai kalimat bertanya. Rano menjawab, tak usah Wuri, aku bisa sendiri. Si Rano mengendus-endus, kenapa ya? Sate, aroma ini yang kamu endus tadi. Wuri akhirnya paham kenapa si Rano mengendus-endus. Anak-anak mungkin sudah paham apa yang terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Rano, mungkin juga belum. Nah, proses berikutnya kita akan lanjutkan. Aku suka caramu. Cium, cium, cium. Hiruplah aromanya. Dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Oh, ternyata aroma tadi bermanfaat untuk arah. Kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berpegangan ke tembok itu? Kamu pusing? Sini, biar ku bantu. Si Wuri dengan penuh empati menawarkan bantuan kepada Rano melihat si Rano kenapa meraba-raba? Temboknya kasar? Tidak usah Wuri, aku bisa sendiri. Sudah mulai paham apa yang terjadi? Ternyata tembok itu memang berbeda. Satu-satunya tembok batu kali di daerah sini. Nah, raba, raba, raba. Rasakan permukaannya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Terus seperti itu. Awas Rano. Kali tanda seru. Berarti kita berseru, awas Rano, ada genangan air. Biarkan aku membimbingmu. Tidak usah Wuri, aku bisa sendiri. Si Rano bilang begitu. Hebat, kamu bisa menghindar. Padahal kamu tidak bisa melihat. Tongkat itu sangat membantu. Oh, ternyata si Rano ketika tadi mulai mengendus-endus bau sate, meraba tembok-tembok, itu karena Rano tidak bisa melihat. Rano membawa tongkat, itu alat bantunya untuk mengenali lingkungan sekitar. Guguk, guguk, guguk. Awas Rano, anjing itu keluar pagar. Wuri dengan kecemasannya berteriak kepada Rano. Tapi apa yang terjadi buat Rano? Iya Wuri, iya aku sudah tahu Wuri. Oh ternyata dengar, dengar, dengar. Perhatikan bunyinya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk praktek Bapak Ibu, satu buku tidak perlu kita habiskan.
kita melihat suasana anak seperti apa, sehingga kita kemudian bisa menyesuaikan. Oh, ternyata membaca buku itu tidak harus sampai selesai. Khawatirnya anak sudah keburu bosan, sudah tidur. Nah, antisipasi hal seperti itu, kita bisa menghentikan sewaktu-waktu buku menantu praktik yang tadi saya sampaikan. Nanti ada teman-teman dari kader baca perpustakaan Muda Bakti di Desa Ngablak, Kecamatan Serumbung. Jadi kalau di perpustakaan Muda Bakti, perpustakaannya ada dulu, baru kemudian ada kader baca yang mendukung. Nah, ini kan mumpung acara ini diselenggarakan oleh Dispuspa, menghimpun sedemikian banyak ibu-ibu dan teman-teman yang ada di sini. Satu harapan kami, semoga nanti lewat kita belajar dari teman-teman di kader baca perpustakaan Muda Bakti, teman-teman warga grup ini tidak sekedar selesai nanti ikut lomba di PKK, tetapi juga mau berhimpun, entah itu di perpustakaan desa, entah itu di Posyandu, BKB, dan sebagainya, untuk kemudian mempraktekkan teori yang sudah kita sampaikan, untuk kemudian disampaikan kepada anak-anak di sekitar kita. Mungkin itu Bu Ida yang bisa saya sampaikan untuk teorinya, dan kita bisa sambung dengan diskusi dan tanya jawab, dan kami dengan senang hati menantang ibu-ibu, teman-teman semua untuk praktek. Kalau sudah punya buku yang dibawa, kami persilahkan baca buku yang dibawa, supaya karena ibu-ibu pasti sudah tahu apa yang ada di dalam buku itu. Kalau belum, kami punya buku di layar ini yang nanti bisa Ibu dan teman-teman baca untuk bahan praktek. Terima kasih Bu Ida, kami serahkan kembali kepada Bu Ida. Baik, peserta yang kami hormati, jadi demikian tadi paparan dari Bu Heni mengenai teknik membaca nyaring. Ternyata sebelum kita membacakan untuk anak-anak itu juga kita harus memilih tema-tema buku, mungkin kita ada misi tertentu, nggih. Nah, itu ternyata ada teknik pemilihan bukunya juga kita sesuaikan dengan misi yang kita inginkan. Selain tadi ada bagaimana intonasinya dan sebagainya, tadi sudah disampaikan Bu Heni. Untuk itu Bu Heni, karena ini kami sudah menghimpun, sudah banyak sekali pertanyaan masuk di sini, sudah lebih dari 12 pertanyaan yang masuk, namun saya diskusikan dengan Bunda PAUD kita Bu Tanti, ini baiknya peserta kita minta partisipasinya untuk praktek dulu Bu. Praktek dulu, baik. Nah, ya. Kita ambil, monggo peserta, tolong admin kita arahkan peserta yang mau bersedia untuk pertama kali praktek membacakan, ini sudah membawa buku kita masing-masing, nggih, peserta, nggih. Ya. Izin Bu Heni. Bu Heni dan Bu Ida, izin. Ini alhamdulillah juga dihadiri oleh Duta Baca Kabupaten Magelang. Mbak Nahda ini kebetulan mohon izin Bu Heni untuk diberi kesempatan Mbak Nahda untuk memberikan hostnya dipindah ke Dispuspa dulu Bu Heni. Bentar, caranya mindah host gimana? Malah. Oh, ini Mbak Nada di sini tuh Bu. Ya, makanya Bu Heni supaya memindah hostnya ke Dispuspa lagi, biar di-handle dari Dispuspa. Kok saya malah nggak familiar dengan pemindahan host. Bentar Bu. Mungkin Bu Heni. Di list peserta Bu, partisipan. Oke. Cari Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan. Terus klik more. Oh iya. Ya. Terus. Ye. Sudah. Partisipan sebentar. Dispuspa.
Ini nggak bisa mindahin. Sudah Bu ini, bisa. Belum, ini panjang banget anunya. Mic host, Bu. Make Host. mana ini Mas? Mana? Tadi harusnya Di, saya di hostnya. search aja ya, di search dinas, Di- mic host. Dinas ya. Oh. Dinas. Oke. Dispuspa, Kap Magelang, mic host. Ini yang kanan atau yang kiri? Ini nggak kelihatan. Yang kanan, Bu. Yang Iya. kanan ya. Ini ya. Ya. Oke, ya. Ya, sudah. Sudah. Terima kasih Bu Heni. Ini mohon izin Bu Ida. Ya. Ya, alhamdulillah ini ada hadir juga di rumah dinas Mbak Nahda Ellen Van Dijk. Ya, beliau ini juara Duta Baca Kabupaten Magelang tahun 2019. Terima kasih kehadirannya. Matur nuwun Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sudah menghadirkan Mbak Nahda Ellen Van Dijk. Monggo Mbak Nahda Ellen Van Dijk yang sudah menyandang Duta Baca selama 1 tahun ini, apa saja kiprahnya terkait hubungannya dengan kegiatan membaca nyaring tadi. Mungkin pengalaman-pengalaman Mbak Nahda yang bisa disampaikan kepada semua peserta. Sebelum nanti mohon izin Ibu Moderator, ini sebelum tanya jawab untuk bisa diberikan pengalaman Mbak Nahda kepada seluruh peserta. Monggo Mbak Nahda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bella Binarsi, Ibu Tanti Zainal Arifin, dan Ibu Pemateri, Ibu Heni Wirdatur Rahmah. Perkenalkan, nama saya Ellen. Saya sebagai Duta Baca Kabupaten Magelang tahun 2019, yang kali ini akan sharing tentang dunia membaca dan dunia Duta Baca yang selama ini saya emban di Kabupaten Magelang. Jadi setelah mengikuti kompetisi Duta Baca, tentunya kami juga bekerja sama dengan teman-teman Duta Baca yang lain untuk saling berkiprah di dunia literasi. Sebenarnya bukan hanya membaca, tapi menulis juga. Ada yang berkiprah menerbitkan buku, ada yang aktif menulis, dan ada yang mengajar anak-anak untuk membaca. Nah, karena ini kan materinya tentang read aloud, menurut saya akan lebih bijak ketika kami sebagai generasi muda yang tergabung di Duta Baca membicarakan dan membaca kondisi real yang terjadi saat ini. We live in new condition called new normal. Jadi saya rasa hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita sebagai generasi muda, gimana caranya membangunkan gairah anak-anak untuk membaca. Sharing dari saya sendiri sebagai guru privat yang sebelumnya tahun kemarin ini saya aktif di mengajar bahasa Inggris. Cuman karena hari ini new normal, anak-anak nggak sekolah, banyak yang aktivitasnya jadi jajan terus, main terus, akhirnya banyak orang tua yang berkeluh kesah, gimana kalau teman-teman remaja di daerah kampung saya khususnya ini aktif untuk mengajar cara baca dan cara menulis gitu. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita dapat saat mengajar anak untuk bisa membaca dan menulis, terutama mengarahkan anak yang baru memasuki usianya untuk nantinya masuk ke taman kanak-kanak ini, dan dari TK ke SD. Ini ternyata banyak sekali, menurut analisa kami, banyak sekali Bapak Ibu yang masih belum paham bahwasannya anak-anak seusia TK dan menjelang kelas 1 ini belum berkewajiban untuk bisa membaca dan menulis. Tapi banyak sekali Bapak Ibu yang kemudian ngobrolnya di latar belakangi faktor ekonomi. Jadi kayak, ini anak saya udah sekolah di TK ini, bayarnya mahal, kerjaannya cuma main sama makan. Nah, ini yang kemudian marilah kita pahami bahwasanya anak-anak belum berkewajiban untuk bisa membaca dan menulis. Maka hari ini kita mendapat materi yang sangat tepat sekali, yaitu tentang read aloud. Jadi kitanya yang harus mengambil peran untuk membacakan cerita, karena dari membaca itu nanti kita bisa mengarahkan anak-anak tidak secara langsung. Jadi
indirectly ya, diarahkannya secara tidak langsung gitu. Pertama dengan mencintai buku-buku, mengajak anak ke perpustakaan, memilihkan buku-buku yang banyak gambarnya, yang kira-kira gambarnya disukai anak gitu. Baru nanti kita membacakan dengan teknik-teknik membaca nyaring gitu, karena menurut penelitian memang membaca nyaring, membaca yang bersuara itu lebih mudah dipahami daripada kita membaca secara batin gitu ya, membaca yang tidak disuarakan gitu. Nah, mengarahkan anak untuk mencintai membaca, kemudian kita sebagai orang tua mengarahkan untuk memaknai, memberikan makna sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi mulai dari bahasanya seperti apa, jangan kemudian anak diberikan bahasa-bahasa yang terlalu intelektual, terlalu akademis gitu ya. Tapi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian dari situ nanti anak akan mendapatkan cerita, mendapatkan sesuatu yang oh ini ditanya ini. Dan kalau tadi sesuai pengarahan pemateri kita, untuk membacakan sesuatu cerita secara nyaring itu jangan langsung satu buku karena anak bosan. Dan ini sudah kita alami sebagai guru privat menulis dan membaca. Anak ini nggak bisa kemudian langsung disuruh baca satu buku atau dibacakan satu buku, mereka akan bosan. Jangankan disuruh membaca, disuruh menulis atau membacakan satu baris aja, harus kita kasih sela kegiatan lagi untuk gambar atau nyanyi-nyanyi dulu, seperti itu. Nah, ketika kita bacakan suatu cerita dengan cara bersambung, pasti nanti anak akan tergugah. Kemarin itu terus buayanya nyasar kemana ya? Misal kita bercerita tentang buaya atau fabel-fabel yang lain seperti itu. Nah, kami dari generasi muda hanya bisa menyampaikan itu dan tentunya memohon kerjasamanya karena sekarang banyak sekali guru-guru privat membaca yang dituntut untuk menjadikan anak bisa membaca dengan dalih karena anak saya mau masuk sekolah favorit dan lain sebagainya. Tapi tentunya kami sebagai duta baca, sebagai guru privat, ini tidak bisa lepas dari peran orang tua di rumah. Jadi percuma Bapak Ibu ketika anaknya dilesin membaca, diles di mana aja dengan cara baca yang seperti apapun, tapi di rumah tidak pernah ada kerjasama, maka itu tidak akan anak tidak akan mau. Jangankan mencintai buku, melihat buku aja udah bawaannya kayak sekolah gitu ya, nggak mau. Nah, menurut kami waktu new normal ini adalah waktu yang sangat tepat digunakan untuk kita saling bekerja sama. Mungkin nanti dari Bapak Ibu penggerak PKK di kecamatan, di masing-masing kecamatan di Kabupaten Magelang bisa bekerja sama dengan kami untuk membuat program kerja gimana caranya anak-anak bisa terarahkan untuk membaca. Bisa dengan membuat pekan cerita atau membuat dongeng, storytelling, dan lain sebagainya. Karena hari ini memang hari-hari yang membosankan gitu. Dan saya sendiri belum sempat bergerak bareng-bareng sama Duta Baca karena kondisinya masih seperti ini. Tapi saya sudah mencoba di rumah itu untuk setidaknya ngumpulin anak-anak atau mendatangi TPQ-TPQ atau komunitas-komunitas anak, misal Posyandu. Terus kita membacakan dongeng di situ dan itu hasilnya luar biasa. Bisa menahan anak sebentar untuk lari ke sana kemari, terus untuk jajan itu kita bisa menahan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon doanya untuk selalu, untuk Duta Baca, kami dan teman-teman, untuk selalu bisa berkiprah di dunia literasi, dan kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian untuk mari bersama-sama gimana caranya kita mencintai dunia membaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ellen. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Ida, selaku moderator. Silakan Ibu untuk dilanjutkan. Mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi dari Duta Baca, Mbak Nada nggih, yang sudah menyampaikan sedikit mengenai teknik membaca nyaring ini, juga pengalaman-pengalamannya. Okay. Selanjutnya, ini bagaimana kalau kita supaya lebih interaktif, ini kita minta dari peserta dulu untuk mempraktekkan, okay, untuk mempraktekkan teknik membaca nyaring. Mungkin Bu Heni bisa memilih salah satu peserta yang bersedia. Angkat tangan, monggo,
Ini ada giveaway dari Bu Heni nanti bagi peserta yang dengan senang hati, dengan sukarela untuk bisa mempraktekkan teori-teori yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Heni, juga ditambah dari Mbak Nada tadi. Ya, itu sudah ada yang angkat tangan dari Kecamatan Mungkit, silahkan. Ya, tolong admin diarahkan ke Kecamatan Mungkit. Ya, silahkan Bu. Suaranya diaktifkan. Ya, silahkan. Silahkan Ibu dari Kecamatan Mungkit. Direct di asset. Kok Ya, kemute malah? silakan dari Kecamatan Mungkit. Sudah suaranya? Suaranya belum masuk, Bu. Dari Kecamatan Mungkit. Join audio kalau pakai HP, Bu. Di kita belum masuk, Bu. Kecamatan yang lain yang sudah siap, suaranya bisa terdengar. Kecamatan J. Yang lain. Angkat tangan. Suaranya sudah bisa belum? Kalau belum kita oper kecamatan lain dulu. Sudah? Belum. Monggo, Bu. Di unmute dulu, ya. Bu, monggo. Ya, ini login dengan serumbung nggih. Bu Hairul Anwar ini serumbung. Monggo, Ibu. Langsung bercerita. Suaranya nggak ada. Suara sampun mlebet. Halo. Nggih. Suara sampun mlebet. Sampun. Sampun. Sudah bisa Monggo. mulai. Nggih. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Coba dengarkan ya. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik, sehat. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya sehat. Walaupun nggak sekolah, tapi di rumah tetap semangat. Oke? Nah, yuk coba perhatikan. Anak-anakku, Bu Guru mau bercerita. Dengarkan baik-baik ya anak-anakku. Iya. Nah, cerita dari Bu Guru, judulnya Corona. Apa anak-anakku? Corona. Nah, cerita ini ditulis oleh Ibu Wati Idio. Ilustratornya Lulu Nailufar. Ya, baiklah anak-anakku, Bu Guru mau membacakan cerita. Ceritanya sangat bagus sekali. Ya, semangat ya anak-anakku ya. Oke, ya. Bu Guru mau mulai bercerita. Ya, judulnya tadi Corona.
Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak napas. Manusia jadi takut padaku. Nah, anak-anak takut enggak sama virus corona? Takut, Bu Guru. Aku takut. Jadi aku disuruh di rumah. Enggak boleh sekolah. Padahal aku kangen sekali sama Bu Guru, sama teman-temanku yang ada di sekolah, Bu Guru. Aku bisa main pelosotan, aku bisa main panjatan, aku bisa berayun-ayun, bisa bernyanyi sama Bu Guru, bisa disayang-sayang sama Bu Guru. Tapi aku sudah lama sekali menanti Bu Guru corona itu pergi. Ya, oke, baik, Ibu. Oke, cukup, oke. Waktu kita terbatas. Bagus sekali, Ibu. Kita beri aplaus dari peserta. Monggo. Ya, ya. Terima kasih dari Kecamatan Serumbung. Tolong dituliskan nama lengkapnya di room chat, oke, supaya nanti dapat giveaway dari Ibu Heni ini, oke. Ya. Itu tadi contoh dari Kecamatan Serumbung yang sudah mempraktekkan teknik membaca. Monggo Bu Heni mungkin bisa beri komentar dari apa yang dipraktekkan oleh Ibu yang dari Kecamatan Serumbung tadi. Bu siapa nggih? Oh, Bu. Ya. Bu Heni mungkin ada yang, ya, monggo Bu Heni. Ya, sudah bagus sekali Ibu, cara membacakannya, intonasinya juga sudah bagus. Ada sekaligus mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Perubahan suara itu akan menarik untuk anak-anak. Kalau ibu-ibu sudah terbiasa dengan membuat beberapa karakter suara, silahkan untuk misal tokoh 1 suaranya begini, tokoh 2 begini. Kalau sudah terbiasa, tentu akan sangat menarik anak-anak untuk semakin, oh ternyata suaranya ini, kalau suara ini gimana, mereka akan senang. Nah, untuk yang masih pemula dan masih awal, kalau kemudian perubahan suara justru bikin, aku kan nggak bisa merubah suara jadi gini, mengubah-ubah gini, kok terus nggak mau, nah jangan sampai seperti itu. Jadi, kalau pengen mengubah suara dan bisa, tentu akan bagus. Tapi kalau memang belum bisa, yang penting mau membacakan dulu gitu. Dan untuk Ibu tadi sudah saya melihatnya sudah sangat bagus, sepertinya sudah terbiasa membacakan buku untuk anak-anak. Nah, nanti kalau sewaktu-waktu anak-anak pengen bertanya, beri kesempatan untuk bertanya, dan interaksi itu penting. Jadi kalau pasti karena praktek kita nggak bisa berinteraksi, jadi kita mendengarkan saja. Nah, kalau pas kita bertemu dengan anak-anak dan mereka mau bertanya, berikan kesempatan. Karena read aloud itu yang justru menjadi hal bagusnya ketika ada interaksi antara kita dan anak. Fase-fase itulah yang membuat kita akan semakin dekat dengan anak, anak-anak bisa bertanya, mereka akan tambah ilmu karena pengembangan pertanyaan anak itu akan banyak, dan disitulah kita memberikan tips-tips atau memberikan nasihat atau apa yang dengan cara yang sangat halus karena kita menjawab pertanyaan yang sumbernya dari mereka. Sudah bagus Ibu, tinggal dilanjutkan terus dan pokoknya setiap ada anak ceritakan banyak buku dan kalau kesulitan nanti ada banyak sumber yang tidak hanya buku teks, tapi juga ada banyak sumber lain di Gawai, jadi memanfaatkan yang sudah bagus membacanya. Semoga nanti bisa bergabung dengan unit-unit yang ada di seputar Ibu, entah itu perpustakaan desa, tadi BKB dan sebagainya, untuk menyebarkan ilmu yang sudah Ibu kuasai dengan sangat bagus. Nyuwun sewu Bu Ida, ini nanti kita sampai pukul berapa?
Ini kita batasi maksimal sampai 11.30 ya Bu ya. Oh iya, nanti saya minta teman-teman dari Muda Bakti untuk sharing supaya bagaimana teman-teman yang sudah ikut diskusi ini bisa berbagi ke wilayah yang lebih luas. Oh ya. Kalau tadi kita lihat itu sudah pasti guru PAUD nggih Bu tadi secara menyebutkan guru. Biasa. Satu lagi kita minta dari ibu rumah tangga nggih. Jadi yang bukan guru PAUD monggo mempraktekkan, kita beri kesempatan satu lagi sebentar saja. Ya, silakan. Raisen. Dari kader BKB atau dari ibu rumah tangga yang tidak kader BKB tidak apa-apa. Silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau? Ya, silakan Ibu. Dari mana Bu? Dari Parimono Bu. Parimono. Nama lengkap Ibu, tolong. Saya Ibu Ita Sarifah. Ya. Kemudian ini sama anak saya Bu. Ya, ini alhamdulillah kemarin sempat menang juara itu lomba bercerita pakai gambar saat PAUD. Wow, keren Adik. Ya, silakan Bu. Ini saya akan mencoba menceritakan tentang kera yang rakus agar anak-anak tidak serakah ya Ibu-ibu untuk kemudian harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah Balasan untuk si Rakus. Kera yang satu ini memang jelek sekali tabiatnya. Ia pemalas, rakus, dan tamak sekali. Setiap hari ia mencuri makan milik siapapun di sekitarnya. Padahal ia sudah mempunyai makanan yang cukup. Ia ingin menimbun makanan di tempat yang lain. Aku harus menambahnya lagi dan lagi, kata kera dalam hati. Kemudian, diam-diam ia juga membuat sebuah perahu. Tapi karena kayunya keras sekali, ia tidak meneruskannya. Ia mencari kayu lagi dan yang lainnya. Mencari kayu lagi sehingga dia menemukan kayu yang sangat lunak untuk bisa dibikin perahu. Membuat perahu, tiba-tiba burung temannya datang menemuinya. Bertanya si burung, "Hai sobat, hendak kemanakah kiranya sehingga repot membuat sampan pula? Aku akan berlayar. Dan kau boleh ikut serta, karena aku membawa makanan yang sangat banyak untuk kita makan di sana." Ya. Mereka segera menyeret perahu itu ke pantai. Lalu diusungnya barang perbekalan satu persatu. Ya, terima kasih. Oke. Nanti kita akan menemukan dunia yang baru, makanan yang baru, dan mendapatkan tanah makmur yang penuh dengan makanan. Lanjut kera. Aku setuju, kata burung itu. Sama cekap, Bu. Cukup ya, Bu Iva? Cukup. Ya, terima kasih Bu Iva. Oke, terima kasih, bagus sekali. Beri aplaus Ibu-ibu ya. Ya, monggo Bu Heni, mungkin bisa dikomentari. Ya, selamat Bu Ita. Yang pasti saya meyakini bahwa adik bisa juara itu karena di rumah Bu Ita sudah terbiasa membacakan buku kepada putranya. Jadi ketika anak punya kepercayaan diri, karena ibu sudah sering bercerita dan apa yang sudah Bu Ita bacakan sudah cukup bagus, intonasinya juga sudah relatif bervariasi, tinggal nanti ketika membacakan buku sungguhan, interaksi dengan anak perlu dijaga dengan baik. Karena ini tadi kita fokusnya ke acara ini ya, jadi kita membacanya ya fokusnya ke audiens yang ada di sini. Nah, ini sedikit tips untuk teman-teman. Kalau kita 1-2 anak, posisi anak bisa di samping kita. Tapi kalau misal bu guru TK PAUD, ketika kita membacakan, nah bukunya kita bawa di samping ini. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa melihat buku yang ada di sini. Kalau peserta, kalau yang kita bacakan lebih dari 3 orang, nah bukunya kita taruh di samping.
Supaya apa? Supaya anak-anak bisa melihat, oh Bu Guru itu membaca kata-kata dan gambar yang ada di sini. Ketika mereka melihat, mereka akan terangsang untuk, oh Bu, gambarnya bagus. Iya, nanti kita berinteraksi warnanya apa dan sebagainya. Kalau yang kita bacakan lebih dari 2, akan lebih nyaman dengan suasana buku seperti ini. Jadi mereka bisa melihat dengan langsung. Kalau kita bacanya seperti ini, sedangkan anak-anak kita banyak, nanti khawatirnya kita fokus ke sini, anak-anak sudah bermain macam-macam. Tapi kalau anaknya 1, kita baca seperti Bu Ita tadi sudah bagus. Tinggal melanjutkan terus saja Bu. Jadi ketika kami punya kelas bercerita di mata aksara yang saat ini kami mengirim anak-anak yang kami dampingi 2 orang maju ke tingkat provinsi. Kami memulai dengan read aloud. Jadi ketika anak sudah terbiasa, membaca buku itu dengan intonasi yang berbeda, artikulasinya jelas, temponya bervariasi, itu menjadi bekal anak untuk bisa bercerita. Jadi putra Bu Ita tadi sudah bisa karena saya yakin Bu Ita sudah beberapa kali membacakan buku kepada anak dan anak-anak merekam. Kuncinya literasi itu permodelan dan pendampingan. Kalau anak sudah kita berikan contoh membaca itu seperti ini, dia akan merekam sehingga besok ketika membacanya pun dengan nada yang berbeda-beda. Dan pendampingan, anak ini membaca apa, kita perlu mendampingi dan tahu betul buku apa yang saat itu dibaca oleh anak. Itu pendampingan itu tahu buku dan bersedia untuk diajak diskusi terkait materi buku itu. Dilanjutkan terus Bu Ita, saya senang banyak ibu-ibu yang sudah bisa membaca. Kuncinya hanya mau saja. Kalau semua sudah mau, saya yakin Magelang akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, emosional maupun spiritual, karena sudah sering terpapar informasi-informasi yang bagus dari cerita-cerita yang dibacakan ibu-ibu dan orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Sukses terus Bu Ita. Ya, demikian mungkin untuk praktek cukup nggih. Tadi sudah terwakili, ada dari ibu rumah tangga biasa, juga ada dari Bu Guru PAUD tadi. Nah, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan masuk. Kalau nanti pertanyaan ini tidak mungkin terjawab semua, ini nanti mungkin bisa kami kirimkan pada Bu Heni. Nanti ini sudah kami catat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti yang kita lihat, kita batasi waktunya maksimal ya sampai 11.30 sampai dengan penutupan. Jadi tanya jawab ini mungkin hanya sampai 11.15 saja. Kita mulai yang pertama, mohon maaf Bu Heni, ini ada pertanyaan dari Ibu Aminah Purwani, kader PKK Kecamatan Bandongan dari Desa Kalegen ini. Saya tertarik dengan keberhasilan Ibu mempunyai rumah baca. Saya mempunyai sedikit buku dan mempunyai niat untuk membuka rumah atau sudut baca bagi anak di sekitar rumah saya. Dan sudah saya mulai beberapa bulan yang lalu. Namun macet. Nah, ini mohon petunjuk supaya rumah baca ini bisa berkembang dengan baik dan bagaimana caranya agar mendapatkan buku yang banyak untuk anak-anak. Sementara ini saya hanya membeli buku dengan kemampuan saya yang terbatas. Nah, ini mohon petunjuk. Ini Bu Heni, monggo. Ya, terima kasih Bu Aminah. Saya senang Ibu sudah merelakan ruangan dan waktu Ibu untuk kemarin ngopeni pojok baca yang ada. Dan untuk mungkin Ibu bisa mulai berjejaring dengan Dinas Perpustakaan maupun Dinas Pendidikan, karena Dinas Perpustakaan punya yang namanya perpustakaan komunitas. Jadi silakan berhimpun dalam pembinaan Bu Bella nanti supaya perpustakaan komunitas yang ada di Kabupaten Magelang semakin berkembang. Nah, kalau Ibu bermitra dengan Dinas Perpustakaan dengan bidang PAUD Dikmas untuk taman bacaan, dan di Magelang ada, kalau nggak salah ada lebih dari 30
taman bacaan yang ada di Kabupaten Magelang. Silahkan berhimpun mencari jejaring. Salah satu duta baca Magelang ada juga yang mengelola taman bacaan di daerah Gerabak, Mas Ihsan kalau nggak salah. Nah, silahkan mencari komunitas, karena keberadaan komunitas itu menguatkan semangat kita. Ketika kita tidak punya ide, terus lewat komunitas itu kita kemudian bisa mendapatkan banyak ide. Mata Aksara pun tumbuh dari buku yang kami beli dengan biaya kami sendiri. Karena prinsipnya gini, kita bergerak dulu. Ketika kita sudah bergerak dan kegiatan kita itu memang benar-benar terlaksana dengan baik, ada dampak yang dirasakan masyarakat, yakinlah bahwa dukungan itu akan datang tanpa kita tahu dari mana sumbernya. Ya, alhamdulillah ketika kami berkegiatan, kemudian Dinas Perpustakaan Persokiprah kami kemudian didukung dengan banyak hal. Dapat lungsuran motor dari motor roda 3 dari waktu itu Merapi, pasca erupsi Merapi kan ada bantuan buku dari Sampurna Foundation yang setelah tidak terpakai kami dapat lungsuran itu. Kami dapat buku juga, kami berjejaring dengan Dinas Perpustakaan, dengan Kemendikbud. Ada sangat banyak resource yang bisa kita ambil untuk menguatkan taman baca kita. Nah, ketika macet, mungkin kita bisa evaluasi. Ketika kita mendirikan taman baca, yang harus kita lakukan yang pertama, ketika anak datang, jangan langsung meminta mereka membaca. Nah, karena kita tadi sudah punya teori tentang read aloud, bacakan mereka buku. Jadi, ketika mereka datang untuk mendengarkan kita membacakan cerita. Itu adalah kampanye kita, kemampuan dasar seorang pengelola perpustakaan, apapun namanya. Kita punya kemampuan bercerita dalam arti bercerita apa yang kita miliki. Buku apa yang menarik, buku apa yang bagus, buku apa yang bisa kita dapat kalau kita mau mendapat informasi tentang sesuatu. Nah, itu modal kita sebagai pengelola taman baca. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, ya nanti satu persatu konsumen pemustaka kita akan lari karena mereka nggak mendapat apapun di perpustakaan kita. Jadi ketika mereka datang, bacakan cerita dan misal hentikan di tengah jalan supaya apa? Besok datang lagi ya, kita akan cerita yang lain atau kita lanjutkan cerita berikutnya. Kalau saat ini di Mata Aksara belum memungkinkan untuk kumpul-kumpul, jadi kami saat ini menyelenggarakan kegiatannya online berbasis live Instagram, kemudian Zoom meeting untuk kelas bercerita, kelas bahasa Inggris itu kami lakukan melalui kegiatan dalam jaringan daring. Jadi kegiatan-kegiatan Mata Aksara tetap berjalan, tapi tidak dengan pertemuan. Ada live Instagram, Zoom meeting, itu kami lewat itu. Jadi kami punya prinsip apa lo mau, gue bisa. Jadi sebagai pengelola taman baca kita selalu belajar sehingga paham, oh saat ini masyarakat itu ternyata butuh ini, anak-anak butuh ini gitu. Buku, bagaimana cara mendapatkan buku, sangat banyak hal yang bisa kita lakukan. Dulu kami awal-awal kirim buku ke 80 kedutaan negara RI, meskipun yang dapat buku hanya dari 8 negara. Nah, nanti silahkan berjejaring dengan Dinas Perpustakaan, siapa tahu ada program buku dan sebagainya. Intinya kita mulai bergerak dulu, jangan berhenti. Kemudian dokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tidak hanya foto ya, tetapi juga narasikan dokumentasi itu sehingga kita punya portofolio yang cukup untuk meyakinkan orang lain bahwa kita sungguh-sungguh sudah melakukan sesuatu. Mungkin itu Bu Ida, dan nanti bisa disambung dengan diskusi yang lebih panjang, karena kalau bercerita tentang bagaimana mengelola taman baca nggak akan cukup waktunya di sini. Nanti mungkin difasilitasi Bu Bella Zoom meeting khusus untuk perpustakaan komunitas taman baca. Nah, sudah ada banyak PR Bu Bella. Yeah. Kami kembalikan Bu.
Bu Ida. Ya, terima kasih. Ini kita karena keterbatasan waktu mungkin respon dari Bu Bella. Nanti ini pertanyaan ini juga kami kirim ke Dispuspa, Bu Bella, supaya nanti bisa direspon juga. Selanjutnya ini kami pilih ada 3 pertanyaan yang sama. Ini dari Bu Rahayu, kemudian dari Bu Nurlia, juga dari siapa tadi 3? Ada 3 yang sama. Ini kami bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengurangi kebosanan anak saat kita membacakan nyaring dan benar-benar tertarik dengan apa yang kita bacakan, tetapi anak ini tidak konsen gitu ya, tidak tertarik, dia lebih tertarik dengan gawainya atau dia tertarik dengan bermain game. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah menanyakan. Seperti halnya anak bisa lebih jago di gawai, anak itu melihat permodelan yang ada di sekeliling mereka. Bagaimana mereka bisa mengakses gawai karena kita memberikan keleluasaan mereka untuk mengakses gawai. Nah, bagaimana kita bisa kemudian sedikit demi sedikit mengubah ketertarikan anak jadi tertarik ke buku? Tentunya mereka butuh permodelan. Apakah orang dewasa di sekeliling mereka terbiasa membaca buku? Jangan sampai kita kemudian selalu mengajak anak untuk membaca buku, tetapi kita lebih sering sibuk dengan gawai kita. Ketika anak pengen nah waktu juga kapan anak kita bacakan buku itu penting. Fitrah anak ketika masih usia PAUD, katakanlah di bawah 7 tahun, katakanlah begitu, adalah bermain. Bagaimana kita tidak memotong aktivitas anak bermain dengan mengajak membaca. Nah, itu penting juga kita memperhatikan bagaimana waktu kita mengajak anak membaca, sehingga karena bermain itu bermain aktivitas di luar ya, bukan bermain HP maksud saya, bermain gawai bukan itu, tetapi aktivitas anak secara fisik itu sesuatu yang jangan kita hentikan semata-mata hanya karena kita pengen membacakan buku kepada anak. Waktu paling nyaman membacakan buku anak itu ketika anak dalam kondisi tenang. Kondisi tenang itu biasanya anak menjelang tidur, itu biasanya seperti itu. Jadi kita jadikan waktu membacakan buku itu waktu pengantar tidur, misalnya seperti itu. Atau ketika kita bepergian, kita bisa mengajak anak sambil menikmati perjalanan, kita bisa bacakan buku untuk anak jika ibu dan bapak mengendarai mobil atau kendaraan umum. Juga bagaimana kita kemudian mengajak anak berinteraksi dengan buku, tidak hanya membaca kata demi kata, tetapi kita sesuaikan juga dengan background knowledge, pengetahuan latar yang sudah dimiliki anak. Jadi misal anak, kita punya buku tentang kereta, katakanlah Thomas ya, buku anak tentang kereta. Bagaimana ketika kita habis melihat sesuatu di HP mereka, anak-anak sedang tertarik apa sih dengan game-game yang ada di HP itu? Kita sebagai orang tua juga perlu